Baik, shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Ada sukacita amin yang mengikuti melalui Facebook dan YouTube. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Ya, mungkin ada juga di antara kita tadi malam juga mungkin mengalami pergumulan, mungkin juga bisa mengalami sesak nafas ya karena terpapar virus juga. Ya mungkin ada yang susah juga tidur, ya mengalami tantangan yang luar biasa, atau juga ada yang mimpi-mimpi buruk juga barangkali. Tetapi jika kita ada sebagaimana adanya pagi ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun mungkin tetap masih dalam pergumulan yang berat ini, Tuhan itu baik, Dia Bapa yang baik yang mengasihi kita. Ya, di mana letak kebaikan Bapa? Yaitu di dalam penyertaannya dalam hidup kita, dan Dia tidak tinggal diam. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia melihat keadaan kita, Dia tahu seluruh keberadaan kita, dan Dia tahu juga untuk menolong kita, menghibur kita, bahkan memulihkan keadaan yang kita hadapi. Amin. Kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 126 kiranya menjadi pedoman dalam hidup kita untuk melangkah ke depan, menghadapi badai kehidupan ini, menghadapi tantangan yang semakin dahsyat luar biasa. Tetapi itu semua atas izin Tuhan. Jika kita harus ada dalam kondisi sulit, itu atas izin Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita ya selamanya seperti itu. Mazmur 126 kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu yang di rumah juga membacanya. Mari Bapak Ibu. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan ya. 1, 2, 3. Nyanyian Ciara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita, ada masa-masa sulit, ada masa-masa paceklik, ada masa-masa penderitaan, ada masa-masa yang betul-betul berat rasanya. Tetapi jangan lupa, ada juga masa-masa bahagia, masa-masa tertawa, masa-masa panen, ya, masa-masa di mana kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Memang ketika kita berada dalam posisi ya atau pada masa penderitaan, wah itu sangat tidak nyaman. Air mata mengalir, sedih rasanya ya. Dan ini inilah yang kita alami saat-saat ini, masa-masa penderitaan. Tetapi apakah penderitaan ini akan abadi? Tentu tidak. Hanya menunggu waktu, kita tidak tahu. Akan terjadi pemulihan. Ya. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita akan terjadi pemulihan. Hidup kita akan dipulihkan. Bangsa kita akan dipulihkan. Situasi akan dipulihkan. Ya. Manakala kita terus datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi masa-masa sukar ini dengan satu pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Nah, kalau kita kehilangan pengharapan, kalau kita tidak mampu melihat bahwa akan ada masa pemulihan, maka kita tidak akan mampu bertahan dalam masa sukar, masa penderitaan. Pasti kita stres, sedih, kecewa, putus asa, ya, dan tidak ada lagi gairah hidup. Tetapi kalau kita masih memiliki pengharapan, ya kita tahu akan terjadi pemulihan,
yang daripada Tuhan, maka kita akan terus bergairah dalam hidup ini. Jadi dalam masa sukar ini tetaplah bergairah, tetaplah semangat. Coba katakan kiri kananmu, tetap semangat, tetap semangat, bergairah. Ya, bergairah itu ada gerakan ya, enggak loyo. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika terjadi pemulihan, dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Apa arti orang yang bermimpi? Ya, sesuatu yang terjadi kok bisa ya? Kalau kita pikirkan secara manusia ini tidak mungkin. Ya, jadi ada orang yang dapat berkat besar luar biasa dan dikatakan wah ini kayak mimpi aja. Seperti mimpi aja nih, kok bisa dapat ya? Ada di sosial media itu ada hal yang menarik yang bagus sekali. Saya senang melihatnya. Ada seorang ibu yang jual es itu ya, jual es. Ya, kemudian ada orang yang beli, berapa esnya Bu? Ya, tampaknya itu es dari tebu itu ya, ada gilingannya itu ya. Terus ibu itu berkata 5.000. Oh ya, kok boleh ditawar nggak? Ya, boleh nggak 100.000? Jadi ditawarnya naik. Aduh, gimana? Aduh, ya boleh. Oh, kurang Bu ya, 200.000 ya. Ya, dari yang 5.000 ditawar menjadi 300.000 ya. Ya semakin bingung lah yang jualan. 5.000 kok diminta naik lagi. Ya 400.000 deh, 400.000 ya. Makin bingung. Ini kayak mimpi aja nih, jualan ibu ini bongong-bongong loh. Kan 5.000 aja, 5.000. Oh ya 500.000 deh, cukup ya. Terus ibu bilang ya cukup. Kemudian beneran lo dikasih 500.000. Wah, apa yang terjadi? Ibu itu langsung menangis, dia tertunduk dan bersyukur ya, berterima kasih. Itu seperti mimpi. Tidak mungkin habis pun jualannya semua. Ya dari pagi dia tunggu sampai sore habis semua, belum tentu dia dapat untung 500.000. Belum. Tidak akan mungkin itu. Tetapi ini hanya satu gelas saja dibeli oleh orang itu, tapi dia bayar dengan harga 500.000. Ini seperti mimpi. Kok bisa? Bisa. Kenapa tidak? Ya, jadi kalau keadaan kita yang saat ini sulit dan Tuhan bekerja memulihkan kita, bisa. Tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba yang saat ini sakit langsung sembuh, bisa. Kenapa tidak? Tuhan punya kuasa untuk itu. Yang saat ini keadaan ekonomi sulit, tiba-tiba diberkati Tuhan. Usaha mulai kok pulih. Kok bisa pulih ya? Bisa. Ya. Usaha kita dipulihkan Tuhan, pekerjaan kita dipulihkan Tuhan, semua bisa Tuhan pulihkan. Karena Dia Allah yang berkuasa. Nah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kok bisa ya? Ini orang-orang bermimpi kok bisa ya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini keadaan kita begitu sulit, begitu berat. Jangan pernah berkata, wah hidup saya sudah susah, selesai sudah. Jangan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, pandang Dia sebagai pribadi yang mengasihi kita. Dia Bapa kita yang baik. Ya, akan terjadi dalam kehidupan kita jika hari-hari ini kita menangis, jika hari-hari ini kita menderita, jika hari-hari ini kita sungguh-sungguh mengalami kesedihan yang luar biasa, maka ketika Allah memulihkan keadaan kita, maka kita akan tertawa, kita akan bersukacita, kita akan riang gembira oleh karena Tuhan. Di ayat 2 berkata, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bangsa Israel mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, luput dari bahaya, luput dari kematian. Mereka dipulihkan dan akhirnya mereka tertawa bersukacita dan bangsa-bangsa lain melihat. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan mereka telah bertindak. Tuhan mereka telah melakukan perkara yang besar. Jikalau bangsa Israel mengalami hal demikian, kita pun akan mengalami hal yang seperti itu.
di mana Tuhan akan bekerja, akan berkarya, akan melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Mengapa? Karena kita adalah orang percaya, saudara orang percaya. Ya, karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Kita pengikutnya. Ya, kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihinya. Bagaimana mungkin dia tidak menolong kita? Bagaimana mungkin dia Tuhan Allah kita, Bapa yang baik itu? Ya, bagaimana mungkin dia membiarkan kita? Tidak. Firman Tuhan katakan bahwa dia tidak akan membiarkan kita. Sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Berarti yang kita nantikan adalah pemulihan itu. Yang kita nantikan adalah pekerjaan Tuhan, perkara yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Saudara memerlukan itu, saya memerlukan itu, kita semua memerlukan. Sebab apa? Dengan kekuatan kita menghadapi tantangan yang ada, kita tidak akan sanggup. Saudara dan saya lemah, kita ini lemah, kita ini tak berdaya sebenarnya, sangat-sangat rapuh. Ya, kita ini tidak punya kekuatan apapun. Tetapi ketika Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, maka kita kuat. Ketika Tuhan memberikan semangat kepada kita, kita bersemangat, kita bergairah. Ketika Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita, maka kita mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, kita dipulihkan. Bahkan kita berkata, ini seperti mimpi saja. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Ayat 3 berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ya, perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita apa? Yaitu pemulihan. Nah, ini yang sedang kita nantikan bagi saudara yang sedang menunggu pemulihan itu. Berharaplah. Bagi yang sudah dipulihkan, bersyukurlah. Ya, pujilah Dia. Katakan haleluya, puji Tuhan, aku dipulihkan. Ya, dan yang belum dipulihkan, yang sedang menantikan pemulihan itu, yang saat ini masih harus mengeluarkan air mata dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam beban, tetap berharap dan katakan, aku akan dipulihkan oleh Tuhan. Aku akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Aku pasti dipulihkan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Allah kita yang baik. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Saudara, kalau pada musim kering itu sungai nggak ada air, bahkan mungkin dasarnya itu retak-retak karena kering. Jadi nggak ada fungsi sungai itu lagi, kita bisa lewat jalan. Tetapi saudara tahu ketika air hujan turun deras, ya kemudian sungai itu menjadi penuh, wah, tidak kelihatan bekas-bekas kekeringan itu lagi. Jadi keadaan pemulihan itu seperti itu. Seperti kita pada saat musim kering kerontang gitu ya, tiba-tiba hujan. Ya nggak usah lama-lama, hujan deras 1 jam sudah selesai. Ya semua sudah beres. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Ya, bersyukur bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita, memulihkan keadaan kita. Ada amin Bapak Ibu. Yang di rumah hari ini engkau mengalami pergumulan yang luar biasa, kesukaran, kesusahan, berat rasanya hidup ini. Nantikan pemulihan Tuhan. Nantikan Dia akan memulihkan kita. Ya, digambarkan jika hari ini kita masih dalam kondisi atau situasi menderita, ya harus bergumul, ya digambarkan itu kita itu dalam situasi sedang menabur. Ya, perhatikan dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Oh, hari ini ya saya masih sedih, saya masih bergumul, saya masih menderita, keuangan saya sulit, nggak bisa bayar itu dan ini dan segala macam, berat rasanya. Itu posisi kita sedang atau seperti saat menabur. Bertahanlah. Ya. Oh ya, dengan air mata. Iya, dengan air mata. Saya anak seorang petani. Dari kecil main-main saya itu di sawah.
Ya, ketika hendak menanam kami harus mencangkul, membajak. Wah, nggak enak itu, paling tidak enak. Ya, cangkul, terik matahari lakukan, kemudian pematangnya itu harus kita benahi lagi. Ya, ini pekerjaan saya tuh. Waduh, sangat-sangat capek. Ya, kemudian benih mulai ditabur dulu, setelah mulai tumbuh dicabut lagi, ditanam lagi. Padi itu ditanam. Terik mentari harus ya dirasakan, ditahan. Ya, tetapi waktu menanam, waktu mencangkul, waktu mengelola semua ada satu pengharapan bahwa yang ditanam akan tumbuh kemudian menghasilkan hasil yang baik. Dan ketika itu ya waktu menanam sudah ada pengharapan, sudah ada keyakinan 4 bulan panen dengan yang hasil yang lebat, hasil yang bagus, hasil yang memuaskan. Walaupun belum kita lihat hasil panen itu, tapi waktu menanam kita sudah ada keyakinan akan ada hasil. Itu sebabnya waktu menanam itu semangat, terus kerjakan. Tak terasa betapa teriknya mentari itu, nggak ada masalah. Nggak ada seorang petani sambil nyangkul pakai payung. Mana ada itu, panas terik sambil nyangkul. Enak aja. Nggak ada kita, pokoknya kena matahari. Masuk, nggak ada orang ini nanti kotor sekali kaki saya kemudian pakai sepatu masuk ke lumpur, nggak ada, nggak pakai alas kaki, masuk saja. Tapi kita kerjakan dengan sukacita, dengan girang gembira, walaupun memang berat, capek. Kenapa kita bisa bergembira? Karena ada pengharapan tadi. Sebenarnya itu masa-masa yang sulit, seperti firman Tuhan katakan, ya menabur dengan air mata. Menabur dengan air mata itu harus bekerja luar biasa. Ya harus menghadapi tantangan itu. Harus tegar. Harus tetap melangkah. Jangan loyo. Tetap miliki pengharapan bahwa masa-masa sukar yang sedang terjadi saat ini, yang sedang kita alami ini akan berlalu. Amin. Yakinkan diri saudara akan berlalu. Kapan kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, ada waktunya Tuhan. Ada waktunya wabah ini yang akan berlalu. Ada masa di mana pandemik ini sedang terjadi. Ada masa akan berakhir kekuatan daripada COVID-19 itu. Akan ada waktunya. Tetapi kalau sekarang sepertinya masih merajalela dan kita harus PPKM. Ya kita harus ya dihalangi ke sana kemari. Ya itu harus kita lakukan supaya tidak semakin merajalela virus itu. Ya, satu kesedihan adalah ada orang-orang yang OTG ya. OTG, dia bukan OTG tapi dia kan tidak sakit, tapi karena dia OTG dia kemana-mana, dia tidak menyadari bahwa dia bisa menyakiti orang lain. Nah ini keliru juga ya. Itu sebabnya ada pembatasan. Jangan kalau kita ya OTG atau kita kena virus tapi tidak terlalu katakan saya nggak sakit, saya nggak ada apa-apa, tapi ada virus dalam diri kita, ya kita pun harus membatasi kegiatan kita ya supaya supaya tidak menularkan kepada yang lain. Jadi ada masa kita sepertinya tidak bisa bebas, tetapi akan ada waktunya ya kita akan mengalami kebebasan itu. Amin. Kita bisa jalan-jalan, tamasya kemana-mana. Kita bisa kumpul kembali dengan keluarga yang jauh, yang sudah 2 tahun ini nggak ketemu. Kita akan bisa ketemu. Semua akan bersorak-sorai. Ya, jadi dikatakan di sini seperti saat ini di masa sukar ini kita seperti orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih dan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan patah semangat dalam hidup ini. Ya, jangan loyo, jangan putus asa. Kalau memang hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus menangis, tidak apa-apa, menangislah. Kalau hari-hari ini memang kita harus mengalami penderitaan itu, mari kita terima. Baik Tuhan, kami siap menderita dan kami mau tetap melangkah. Ya, jangan putus asa. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Dan melangkahlah dengan pengharapan yang pasti.
Pandang kepada Allah, kepada Bapa kita yang baik, yang mengasihi kita, yang sanggup memulihkan kita. Dan pada akhirnya kita akan mengalami sesuatu yang disebut tadi seperti mimpi. Wow, begini hasilnya. Wow, ini karya Allah yang luar biasa. Seperti mimpi. Artinya tak terpikirkan, tak terbayangkan sebelumnya. Tetapi ketika Tuhan bekerja, Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat dalam hidup kita, maka kita akan bersukacita. Tuhan akan mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Amin. Tuhan akan mengubah tangisan kita menjadi tawa kegirangan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Mari.